القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiyuna Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita bulan yang berbahagia ini yang belum saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya dalam majelis ini, sekaligus mengulang-ulang kajian kita tadi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan kepada saudara kita yang non-muslim. Kalau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam sholat udah kemarin, bulan lalu ya. Oke, di antaranya ada yang dimakruhkan, ada yang dibolehkan, dan ada yang membatalkan sholat. Nah, hari ini kita bahas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan ke saudara kita yang non-muslim. Kita mulai ibu-ibu. Kajian sore ini gampang saja, karena segala yang ada rumusnya biasanya jauh lebih gampang. Saya cuman memberitahu rumusnya saja. Selanjutnya nanti ibu-ibu akan bisa jawab sendiri tentang oh ini boleh ke non-muslim, oh ini nggak boleh ke non-muslim, oh ini dianjurkan, oh ini dilarang, kayak gitu ya. Jadi saya hanya berikan rumusnya saja. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama, dengan kawan kita yang non-muslim, segala jenis muamalah hukumnya boleh. Coba sebut besar-besar, suara keluarkan. Muamalah. 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 Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan sesama manusia yang tidak ada keterlibatan agama di dalamnya. Saya ulang, hubungan sesama manusia hanya soal dunia saja. Dia tidak ada keterlibatan agama di dalamnya, maka hukumnya boleh. Apa di antara muamalah? Di antaranya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, hadiah menghadiahi, dan lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita dengan non-muslim boleh melakukan hubungan muamalah. Muamalah itu adalah hubungan yang bersifat duniawi dan tidak ada hubungan dengan agama sama sekali. Saya ambil sebuah contoh. Yang pertama, muamalah adalah jual beli. Jual beli dengan non-muslim hukumnya boleh. Contoh, teman saya jual misalnya jual macam baju, kemudian saya beli, boleh. Teman saya non-muslim jualan jam, saya beli, boleh. Kita beli cabai di toko non-muslim, boleh. Non-muslim beli cabai kita, boleh. Kita jual mobil ke non-muslim, boleh. Kita beli mobil ke negara-negara non-muslim, boleh. Kita misalnya beli jam tangan,
tapi jam tangan itu yang jual non muslim boleh. Pokoknya jual beli itu boleh dengan kawan kita yang non muslim. Pada faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berdagang pada masanya itu ketika Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah berdagang, beliau itu berdagang dengan orang non muslim juga sebelum terjadinya pemboikotan. Jadi boleh kita jual beli dengan non muslim, kita kemudian beli cabai non muslim, kita beli ruko non muslim, kita beli rumah makan non muslim makan di tempat kita, itu nggak ada masalah. Jual beli yang ragu boleh tanya sebentar. Tafadhol. Silakan. Apa? Kalau jual beli, saya tidak kurang dengar. Ya. Sebulan sekali ada orang non Islam yang dia order sesuatu kepada ibu. Dipakai untuk oke. Yang ada hubungan dengan agama. Oke. Misalnya nih ada non muslim yang kemudian dia bikin acara keagamaan, lalu dia pesan makanan ke kita. Terus saya tanya dulu, respon ibu apa ketika dia mau itu? Nah itu bab muamalah, jadi itu tidak ada masalah Bu. Yang masalah itu adalah kayak gini, saya minta maaf. Ibu jualan parsel untuk acara gongsi pacoy. Parselnya ada atribut-atributnya. Ibu menulisnya, ibu membuatnya, itu yang jadi problem. Nah, tapi kalau nggak ada, dia sekedar makanan saja, tentu tidak masalah. Oke ya, kayak gitu ya. Nah, jadi itu dia. Oke? Nah, gitu. Nah, kemudian pokoknya jual beli itu nggak ada masalah dengan teman-teman kita yang non muslim. Nah, adapun kalau ibu pengen memberikan dia semacam hadiah parsel saat dia lagi acara gongsi pacoy, berikan sebelum atau setelahnya. Dan tanggalkan atributnya. Saya punya banyak teman non muslim dan ketika mereka beracara saya juga kasih, tapi atributnya saya cabut. Saya kasih yang seperti biasa saja, tapi seminggu sebelumnya atau seminggu setelahnya. Clear sampai sini? Oke, jual beli. Yang kedua, yang boleh dengan non muslim adalah sewa menyewa. Itu boleh. Dia nyewa rumah kita, terus rumah kita yang dia sewa, tahu-tahu dia sembahyang di rumah itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan statusnya muamalah. Paham saya ini? Nah itu kan sama kayak tadi. Kita beli, tahu-tahu dia pakai untuk ibadah. Kita jual, nggak ada masalah. Kita jual sewa ruko sama dia. Tahu-tahu di rukonya itu dia sholat, sembahyang. Di rukonya itu dia kemudian menyembah Tuhannya dia. Nggak apa-apa, terputus antara kita dengan dia cuman muamalah saja. Atau kita nyewa ruko orang non muslim. Atau orang non muslim merental mobil kita. Atau kita merental mobil orang non muslim. Atau misalnya dia menyewa pavilion kita. Itu nggak ada masalah. Dengan non muslim sewa menyewa tidak ada masalah. Yang ketiga, yang dibolehkan dengan non muslim adalah upah mengupah. Kita mengupah dia.
Contoh, kita pesan makanan, rupanya drivernya non-muslim. Kita pesan taksi, rupanya drivernya non-muslim. Upah. Kita punya taman, tukang bersih taman kita adalah non-muslim. Kita jadi pembantu di rumah non-muslim, cuman jaga auratnya. Atau misalnya kita punya orang tukang yang bereskan rumah kita, itu non-muslim. Tukang perbaiki AC kita adalah non-muslim. Ya, itu adalah upah mengupah. Itu dalam hukum Islam tidak ada masalah, karena dia adalah bab muamalah dengan teman-teman kita yang non-muslim. Pokoknya non-muslim itu bukan musuh kita. Yang musuh kita itu hanyalah kafir harbi. Kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi agama Islam. Semacam Israel, itu kafir harbi. Kafir yang memerangi agama Islam. Sementara kalau kafir-kafir biasa, dia baik-baik aja, dia nggak ada masalah, dia oke-oke aja. Dia nggak menghujat kita, kita tak menghina dia. Dia adalah kawan kita. Kita perlu hargai itu karena makhluk Allah juga. Iya kan? Nah, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Pertama, boleh jual beli dengan non-muslim. Kedua, boleh sewa menyewa dengan non-muslim. Tiga, boleh upah mengupah dengan non-muslim. Yang keempat, boleh pinjam meminjam dengan non-muslim. Misalnya kita butuh duit, kita pinjam kawan kita uangnya non-muslim. Orang non-muslim butuh duit, dia pinjam uang kita, lalu kemudian dia pinjam laptop kita, kita pinjam laptop dia, kita rental mobil dia, dia rental. Kalau rental sewa menyewa ya. Pinjam, dia pinjam mobil kita, kita pinjam mobil dia, pinjam meminjam, tidak ada masalah. Banyak kan yang boleh, banyak yang boleh. Batasnya cuma sedikit kok. Nanti kita bahas yang tidak boleh. Kemudian selanjutnya hutang piutang. Boleh dengan non-muslim. Kita beli beras di tempat dia, ngutang dulu kok. Beli handphone tempat dia, ngutang lah dulu kok. Atau dia beli beras rumah kita, utang dulu nih. Atau misalnya dia utang piutang, minjam duit kita, boleh, nggak ada masalah. Jadi muamalah nggak ada masalah. Termasuk ibu kerja di ruko non muslim, ibu kerja atasan ibu non muslim, nggak ada masalah. Itu kan upah mengupah, gaji menggaji. Jangan semuanya nggak boleh, repot kita nanti, iya kan? Nah, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, hutang piutang, jual beli boleh dengan non muslim. Bahkan boleh saling menghadiahi, gitu kan ya? Boleh saling menhadiahi. Contoh, saya punya teman non muslim, tahu-tahu dia kemudian naik jabatan, kemudian saya kasih dia hadiah, selamat ya sudah naik jabatan. Atau misalnya dia lahiran, saya kasih dia naik hadiah, selamat ya udah lahir anak. Ya, saya kasih dia sesuatu, selamat ya. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau dia syukuran, kemudian dia ajak kita ke rumah dia, itu nggak ada masalah. Semuanya all in, boleh. Tapi ada yang nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Nah ini, saya pelan-pelan aja. Yang nggak boleh, kenapa semuanya itu boleh? Karena semuanya itu tidak ada hubungan dengan agama. Dia urusan umur dunia saja. Dia urusan dunia saja. Nah, yang tidak boleh dengan non-muslim adalah kalau menyentuh ranah hadharah. Apa namanya? Hadharah. Apa namanya? Hadharah itu adalah menyentuh ranah non-muslim yang sudah ada agama di dalamnya. Contoh seperti ini. Kalau non-muslim membelikan saya jam tangan, saya boleh pakai? Boleh. Ada non-muslim ngasih saya jam tangan, boleh pakai? Tapi tetangga saya ngasih saya jam tangan, ada logo salibnya, boleh pakai? Kenapa tidak boleh? Karena sudah ada unsur agama lain di dalamnya. Padahal sama-sama jam tangan, tapi masalahnya ini ada salibnya. Paham ini? Nah, makanya ibu-ibu, pokoknya kalau ada unsur agama nggak boleh. Saya ambil lagi contoh. Saya, kalau ada teman saya non-muslim naik jabatan, saya ucapkan sama dia, selamat ya, kamu udah naik jabatan. Boleh? Karena urusan dunia. Tahu-tahu ada teman saya Natalan, saya ucapkan, selamat Natal ya. Boleh? Kenapa tak boleh? Karena udah ada unsur agamanya. Makanya jangan melawan juga lagi. Boleh kan, toleransi. Kan itu cuma Natalan. Banyak yang lain yang boleh.
Janganlah heboh saat mereka Natal, hebohlah saat mereka naik jabatan. Kasihlah makanan mereka setiap minggu, setiap bulan, sedekah sama mereka, nggak apa-apa. Jangan sekali setahun dipermasalahkan. Udah jelas nggak boleh, dianggap nggak toleransi. Padahal kita senang berbagi dengan non-muslim, tapi bukan di hari Natal. Jadi Islam ini agama yang sangat toleransi sebenarnya. Sekali setahun aja diperdebatkan. Ada ustadz bilang boleh, ada bilang tidak boleh. Ini bilang tidak toleransi, ini bilang macam-macam. Tenang aja, kita dengan non-muslim baik-baik saja. Aman-aman saja. Hanya pada hari tertentu saja yang kita lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu kan, aman saja. Saya dengan kawan-kawan non muslim aman saja. Kalau udah Natal ya, aku udah tahu lah si Nela tak mau datang. Hari lain kan ku datang ke rumahmu, iya juga ya Nel, gitu aja kan. Jangan kita dengan non muslim itu datanglah, ngobrol lah, kasih hadiah, saling memberi hadiah. Jangan pas Natalan kita heboh-heboh, ya kan? Kayak gitu maksud saya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, contoh lagi, saya main ke rumah non-muslim, boleh? Boleh. Lalu satu ketika saya main ke gereja, boleh? Loh, kenapa tak boleh? Sama-sama bangunan, sama-sama terbuat dari batu. Karena gereja tempat ibadah, rumah bukan tempat ibadah. Itulah maksudnya. Karena kalau sudah masuk gereja, kemudian kita mengucapkan Natal, itu udah bagian dari ibadah mereka. Kita tak boleh ikut-ikutan. Kan sedikit aja yang tak boleh. Yang banyak kan tadi boleh semua. Iya kan? Nah, jadi gitu. Ya, supaya kita pahami semua, supaya kita tidak ada kasus-kasus dianggap tidak toleran. Kita toleran. Hanya beberapa hal saja yang kita tidak turut ikutan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Kalau ada misalnya teman kita non muslim gitu ya, dia itu pesta, tapi di dalam gereja, boleh ikut? Di luar gereja, boleh ikut? Cepat kali bolehnya bun. Kalau di luarnya nggak ada masalah, tapi jangan di hari di saat mereka mengadakan ritual. Apa namanya tuh? Pemberkatan. Nah, tahulah ibu lagi pada saya, pemberkatan. Kayak gitu, misalnya seperti itu. Ya, jadi pokoknya kalau udah ada urusan dengan agama, maka itu tidak dibolehkan ya. Itu tidak dibolehkan ya. Tidak ada dibolehkan sama sekali. Kalau ada non muslim sakit, kita jenguk, boleh? Boleh. Tapi kalau ada non muslim dia kemudian meninggal, lalu di hari meninggalnya dia acara kebaktian, kita datang, boleh? Tidak, besoknya datang atau lusanya datang, kayak gitu. Iya. Kemarin kan orang tua saya kan memang non muslim, dia agama Kristen, jadi pas dia meninggal, dia memang partainya di yayasan itu, tapi saya nggak di situ, saya di luar. Apa maksudnya? Ustazah, ada hari kebaktian, kayak gitu ya. Orang tua saya, gitu ya. Tapi waktu beliau meninggal saya datang, cuma saya tidak dekat-dekat, tapi saya di luar, itu nggak apa-apa. Saya mojok, nggak apa-apa. Sama dengan saya sering jadi ikut seminar atau jadi pembicara seminar di dialog antar umat beragama. Itu kan di awalnya berdoa, semua agama maju, Ustadz maju, yang non muslim megang lilin, yang Buddha megang tasbih. Itu saat itu saya keluar. Ya, jadi kita jangan di situ ya. Dia pakai ritual tuh masing-masing satu-satu. Harusnya nggak ada ritual itulah, ritual doa-doa. Kan beda agama. Langsung aja lah mulai acara tanpa doa. Berdoa di tempat masing-masing aja lah kan gitu. Tapi selalu dibuat, ayo berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Gantian yang maju. Nah, itu nggak boleh. Saya keluar. Jadi itu nggak apa-apa. Nanti kan kita masuk lagi. Nah, ya silakan. Ustazah tadi mengatakan kita boleh berjual beli atau utang piutang. Berjual beli dengan utang piutang dengan non muslim boleh. Ya. Lalu biasanya adalah mereka itu kan memberikan unsur riba di dalam utang piutang. Nah, itu bagaimana? Ustazah, kita kan boleh nih hutang piutang dengan non muslim. Tapi dalam hutang piutangnya ada unsur riba. Jelas nggak boleh, bukan karena non muslimnya, karena ribanya.
Jelas kalau riba ke yang muslim pun tak boleh, ke Pak Ustadz pun tak boleh, ya kan? Ke orang alim pun tak boleh, ya. Jadi itu karena ribanya, Mbak, bukan karena non muslimnya. Oke, tapi secara hukum ke non muslim boleh. Tentu tidak boleh melanggar syariat seperti riba dan lainnya. Oke. Nah, kayak gitu dia. Jadi dengan non muslim itu saling berbagi boleh, berbagi lauk boleh. Tapi kalau dia berbagi lauk sama kita, kita pastikan dulu ada 3 pola. Pertama, kalau dia tidak makan yang haram, ambil lauknya, makan. Kalau dia makan makanan yang haram, tolak. Biasanya dia ngerti kok. Tapi kalau tidak ada konfirmasi dari dia, ambilan ya, tadi aku masak, tidak ada konfirmasi dari dia. Ini dia masak yang haram atau tidak? Ragu kita, maka jangan dimakan. Kalaupun diterima, jangan dimakan. Sebagai bentuk warok, kehati-hatian. Oke? Nah ini ya, pokoknya dengan non muslim itu yang ada urusan agama jangan. Tapi banyak kan yang dibolehkan. Kita santai aja dengan non muslim berteman. Tapi pas Natal jangan kita heboh-heboh. Ngasih hadiah di hari lain lah kalau berani. Kasihlah hadiah sekali sebulan. Jangan pas Natalan kita heboh-heboh. Terus pas kita larang jangan kasih selamat Natal, dia marah. Padahal di hari lain kita bisa berbuat baik kepada non muslim itu gitu. Oke? Nah, selanjutnya, ketika ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, ya, dalam keseharian, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawabnya apa? Waalaikum saja. Waalaikum saja. Apa dalil? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang non muslim yang mengucapkan Assalamualaikum kepada beliau. Lalu kemudian ada satu orang yang iseng, lalu dia jawab Assalamualaikum. Ditinggalkannya silamnya tadi. Assalamualaikum. Tak pakai lam. Assalamualaikum. Artinya celakalah engkau. Maka Rasul menjawab waalaikum. Kau juga. Itu dasarnya. Dasarnya kayak gitu. Ya, dasar kenapa kita itu mengucapkan assalamualaikum. Bukan waalaikumsalam. Waalaikum. Hati-hati. Agama kita ini bahasa Arabnya salah arti. Coba jawab. Husnul khatimah atau husnul khatimah? Pakai ha di depannya, kho di belakangnya. Husnul khatimah. Banyak orang salah. Husnul khatimah. Kho depan, kho belakang. Kalau husnul artinya keji. Khatimah hari akhir. Husnul khatimah hari akhir yang keji. Tapi kalau husnul khatimah hari akhir yang baik. Satu huruf, satu dengar aja. Salah dengar kita. Hari akhir yang keji. Itulah agama Islam. Bahasa Arab. Beda titik, beda arti. Ar-rajim. Apa artinya? Terkutuk. Hilangkan titik pada huruf ja. Ar-rahim. Penyayang. Jadi nulis pun hati-hati. Titiknya diperbaiki, hilang titik berubah arti. Nah, ya kan? Ar-rajim terkutuk, ar-rahim penyayang, hilangkan titik beda arti. Husnul dengan husnul, walaupun sama-sama tahu bacaan, tapi salah penyebutan. Satu artinya baik, satu artinya keji. Itulah gunanya belajarlah tahsin Quran, belajarlah Al-Quran yang baik. Supaya apa? Kita betul-betul bisa belajar dengan makharijul huruf. Baca Quran tuh jangan dalam hati, dalam alam barzah. Baca Quran dalam hati, kapan mau bisa? Baca Quran tuh keluarkan kho, ha, alhamdu. Kalau dalam hati baca Quran, kapan bacaannya mau baik? Bacaanmu benar nggak? Kutanya hatiku. Nggak lah kayak gitu ya kan? Jadi bahasa Al-Quran tuh dikuatkan. Baca Quran tuh dibesarkan suaranya. Supaya kita bisa mempermak makharijul huruf kita. Kho, ha, sa, sha, so gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau masih belum pandai lagi baca Quran, keluarkan suara untuk baca Quran. Belajar tahsin Quran. Nah bahaya kan? Beda artinya. Oke? Nah kita tak lama lagi. Sekarang selanjutnya dengan non muslim. Kalau mereka meninggal dunia. Oke?
Boleh nggak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh? Boleh? Jadi kalau seandainya kita itu ada orang non muslim, teman kita meninggal dunia, kita boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup. Jangan mendoakannya semoga arwah beliau diterima di sisinya, tidak boleh. At-Taubah ayat 13. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang kaum muslimin mendoakan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas, dalam Al-Quran dijelaskan tidak pantas, ya. Nah, karena orang-orang non muslim diletakkan oleh Allah menurut akidah Islam di neraka jahanam. Begitu menurut akidah Islam. Jadi jangan didoakan bahwa semoga arwahnya diterima di sisinya, lapangkan kuburnya, berikan kelapangan bagi dia, angkatlah segala dosa-dosanya, gitu ya, dan seterusnya. Jadi tidak mendoakan. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak saya mendoakan orang tua saya non muslim meninggal dunia? Tidak ada manfaat. Maka semoga kalau dia hidup bisa doa, tapi agar dia masuk Islam. Kalau dia sudah meninggal tidak ada manfaat. Maafi. Ya, jadi seperti itulah. Jadi pada intinya kita sudah tahu bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ke kawan kita non muslim. Ternyata lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Tenang aja, Islam ini agama yang sangat toleransi dalam batasnya. Ya, batas itu cuman sedikit. Waktu ada batas itu kita pakem, kita pegang. Kalau di luar batas itu kita boleh biasa aja lah dengan non muslim, aman aja ya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu ya, tapi kalau saya bertemu sama orang tua saya, saya mau manfaatin ya, boleh nggak? Tidak usah saat Imlek. Takutnya ibu tasyabbuh. Tasyabbuh itu memirip-miripkan dengan ajaran mereka. Meniup lilin juga jangan lagi ya. Ulang tahun niup lilin, ulang tahun niup lilin. Itu adalah seperti ajaran orang non muslim yang ketika dia berdoa dengan Tuhannya dia meniup lilin. Oke? Tapi kalau lilin cuman mati lampu ya tiuplah. Walaupun menyebabkan kefakiran. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau bisa jangan ditiup, dikibas-kibas saja. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ustazah, terima kasih ya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Bersama-sama rumah Ibu Eti ya Bu ya. Dan sedikit pengumuman dari kami. Teman-teman, thank you ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen. Semoga jadi amal jariah ya buat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Thank you ya teman-teman semuanya. Kita pulang lagi yuk. Nah, kita tutup dulu ya guys. Anggota sehat semua.